Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Channel. Kapanpun teman-teman mengakses video Kinoko Channel ini. Hanupis, hatur nuhun pisan buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah like, share, dan subscribe. Juga terima kasih banyak yang sudah komentar di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf belum sempat dibalas semuanya, tapi insya Allah saya akan coba respon semuanya. Minasan mohon bersabar. Buat teman-teman yang sudah berdonasi di link Saweria gitu ya, di kolom deskripsi, terima kasih banyak. Minasan, buat teman-teman yang mau donasi juga silahkan. Alhamdulillah saya menerima dengan tangan terbuka. Terima kasih kalau ada, kalau nggak ada nggak masalah gitu ya. Dari mulai 10.000 sampai berapapun itu, terima kasih, bisa melalui Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi episode kali ini masih tentang Fukushi bagian kelima. Buat teman-teman yang belum nonton bagian keempatnya, silahkan lihat di kolom deskripsi, nanti saya sematkan link di sana. Yaitu Fukushi itu tentang kata keterangan buat teman-teman yang JLPTN 4 ke atas ini minasang ya. Buat JLPTN 4, N3, N2. Kalau N1 juga silahkan buat minasang yang kalau mau review barangkali minasang, oh iya gue belum belajar, oh iya gue belum ngeh, dan lain sebagainya. Sekaligus saya bukan ngajarin tapi saya juga belajar minasang ya. Baik Kinoko Channel, tentu saja saya sendiri Lukman Gunawang des, Rukuman to yobarete imasu, Bogor ni sundeimasu, yoroshiku onegai moshiagemasu. Ya, langsung saja ke slide pertama tanpa berlama-lama. Yang pertama adalah omoikiri. Omoikiri. Nah, sebelumnya ada omoikite. Apa itu omoikite? Silakan lihat di video sebelumnya kalau belum lihat ya. Omoikiri. Nah, omoikiri. Omoikiri itu sepuasnya minasang ya, sepuasnya. Ngapain omoikiri titik-titik, ngapain lah kayak gitu ya. Omoikiri tabemas, berarti makan sepuasnya. Atau tabe hodai sama saja minasang seperti itu. Nah, kita lihat contoh kalimatnya deh biar lebih paham. Kyou wa saigo no kyujitsu dakara omoikiri asobo, kayak gitu ya. Kyou wa saigo no kyujitsu. Kyujitsu itu artinya hari libur. Kayak yasumi no hi. Karena hari ini adalah hari libur terakhir, omoikiri asobo. Ayo kita main sepuasnya. Misalnya contoh seperti itu. Oke? Hai, lanjut berikutnya. Ada omoikiri. Nah, barusan omoikiri, sekarang omoikiri. Sebetulnya sih hampir sama saja minasang. Gitu ya, cuman tergantung bameng, tergantung situasinya, tergantung kalimatnya. Enaknya diartiin sebagai sepuasnya atau diartiin sekuat tenaga. Kira-kira seperti itulah minasang ya. Sebetulnya sama aja. Saya dapat kotoba ini jujur, omoikiri ini bisa paham tentang omoikiri ini dari anaknya bos saya ketika di Jepang. Namanya Ryoma. Waktu itu dia umurnya 4 tahun lah minasang. Dia ngomong gitu. Omoikiri totta kedo torenai jan, rokomai tasuketeって言われたんですよ、その時。だから思いっきりっていう言葉ってのはどういう意味ですかって私が自分で調べてたくさん見て、なるほど。思いっきりっていう意味はsekuat tenagaだと思いますね。じゃあ、龍馬君のおかげで私が思いっきりの言葉がよくわかった。よくじゃなくてやっとわかりました。Oke? 思いっきり。思いっきり sekuat tenaga. Kita lihat deh contoh kalimatnya minasang ya. この蓋は思いっきり引っ張っても取れない。この蓋は思いっきり引っ張っても取れない。Artinya adalah futa. Futa itu artinya tutup ya. Tutup tuh kayak tutup botol, tutup baskom, tutup apalah kayak gitu. Minasang paham ya. この蓋は思いっきり引っ張っても取れない。Tutup ini ditarik sekuat tenaganya pun gitu ya, ditarik pun sekuat tenaga, torenai, nggak bisa keambil. Nah, kebayang nggak sih misalkan ada botol kerating deng gitu ya, dibuka tuh sama kita tuh tutupnya, nggak bisa keambil. Hipparimas itu memang mengambil, menarik, tapi di sini hipparimas ini maksudnya adalah untuk buka botol gitu ya, seperti itu. Futa o hipparu kayak gitu ya, seperti itu deh. Wakatte kita no deshoka, mudah-mudahan paham ya minasang. Hai, lanjut berikutnya. Bedakan ya antara omoikite, omoikiri, dan omoikiri. Nah, mungkin saya bongkar deh sedikit ya minasang. Omoikite itu artinya mungkin lebih ke memberanikan diri, gitu ya. Memberanikan diri. Contohnya kemarin di kalimat kemarin adalah takakatta kedo omoikite katta. Takakatta kedo omoikite katta. Gitu minasang ya. Mahal tapi saya memberanikan diri telah beli kayak gitu. Kalau omoikite. Nah, sekarang omoikiri barusan adalah sepuasnya. Omoikiri asobo, omoikiri mio, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Makan sepuasnya dan lain sebagainya. Kalau omoikiri artinya adalah sekuat tenaga. Sekuat tenaga, sebisa-bisanya. Kayak gitu, minasang. Oke? Wakatte kita no deshoka? Hai, lanjut berikutnya ada omoazu. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang sebelumnya ya. Ini kalau nonton mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, minasang.
Oke, omowazu. Omowazu itu sensei bedanya omowazu dekizu itu apa sih? Dekizu itu sebetulnya bentuk lain dari dekinai, dekimasen, artinya nggak bisa kayak gitu ya. Seperti itu. Omowazu artinya bentuk omoanai, artinya nggak mikir. Omoimas kan berpikir. Omoanai artinya nggak berpikir. Nah, omowazu berarti secara nggak sadar kayak gitu minasang ya. Seperti itu. Kita lihat ya contoh kalimatnya ya. Amari ni subarashi speech datta node. Amari ni itu artinya saking, oke? Karena saking hebatnya speech itu artinya adalah pidato. Karena pidatonya saking hebatnya gitu ya, karena saking hebatnya pidato, omowazu hakushu o shita. Secara nggak sadar saya tepuk tangan gitu ya. Jadi nggak diniatin tepuk tangannya, tiba-tiba tangan kita gerak aja tepuk tangan. Kayak gitu maksudnya minasanya. Moichido yomimashou. Amari ni subarashi speech datta node, omowazu hakushu o shita. Seperti itu deh. Lanjut berikutnya. Ada oyoso atau yaku, ini hampir sama aja ya. Oyoso atau yaku tuh kira-kira atau kurang lebih minasang ya. Yaku 1時間かかります。約2600円です misalkan ya. Oyoso, nah seperti itu desu ne. Kita lihat deh contoh kalimatnya. Tokyo made wa oyoso 3時間かかると思います。Tokyo made wa oyoso 3時間かかると思います。Atau Tokyo made wa yaku 3時間かかると思います. Itu juga hampir mirip saja minasang. Artinya apa? Sampai Tokyo menurut saya memerlukan waktu kurang lebih atau kira-kira 3 jam. Seperti itu. Oke? Hai, lanjut. Berikutnya ada kaete. Nah mungkin ini kalau sekilas bisa diartik kayak gimana ya, kayak pulang ya, bentuk dari kata kaerimas gitu ya. Ini juga sebetulnya dari kata tersebut sih, misalnya kaete itu justru sebaliknya. Kalau di sini ya bukan kaete yang malah pulang, tapi sebaliknya. Atau saya artiin adalah justru malah titik-titik, justru malah sebaliknya kayak gitu. Pasti ada kata dulu, ada kalimat dulu di awal, di belakangnya kaete bla 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 bla. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat contoh kalimatnya, minasang. 子供に毎日勉強しろというのは良くないです。かえって勉強がきれいになりますよ。Kayak gitu ya. 子供に kepada anak, 毎日勉強しろというのは良くないです。Bilang ke anak untuk belajar tiap hari itu, benkyo shiro itu kan perintah gitu ya. Memerintahkan anak tiap hari untuk belajar itu, yokunai desu, nggak bagus. Kaete justru malah gitu ya, justru malah benkyo ga kirei ni narimasu yo. Justru malah nanti benci sama belajar kayak gitu nasangnya. Jadi kurang lebihnya begini, nyuruh atau merintah anak untuk tiap hari belajar itu nggak bagus. Justru malah sebaliknya, dia nanti malah jadi benci sama belajar kayak gitu. Wakata, mudah-mudahan paham ya. Moichido yomimashou. Kodomo ni mainichi benkyo shiro toいうのは良くないんですよ。なぜかというと、かえって勉強がきれいになると思いますよ. Kayak gitu, misalkan seperti itu, oke? Hai, lanjut berikutnya. Ada katteni. Nah, katteni seenaknya minasang ya, seenaknya, oke? Seenaknya itu kayak gimana sih maksudnya? Katteni shiro, misalkan gitu. Katteni, sesuka lu dah, gua bodo amat. Nah, kalau ada sering di anime tuh katteni shiro. Katteni shiro tuh terserah lu. Nah, katteni shiro tuh terserah lu, bodo amat, emang gua pikirin kayak gitu menasangnya. Katteni shiro. Seperti katteni itu artinya adalah seenaknya. Sore, ore no dakara, katteni tsukau na yo. Nah, sore, ore no dakara. Itu punya gua tuh. Jangan seenaknya lu pakai. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Itu punya gua tuh, jangan seenaknya lu pakai. Sore, ore no dakara. Sore, ore no dakara. Karena itu punya gua, katteni tsukau na yo. Jangan seenaknya lu pakai kayak gitu nasang ya. Seperti itulah nasang. Ore itu untuk laki-laki ya, kalau perempuan jangan ya. Sore, watashi no dakara katteni tsukawanai de kudasai. Nah, dilembutin lah, jangan galak nasang kalau yang perempuan ya. Kalau ini bahasa-bahasa cowok gitu ya. Sore, ore no dakara ya katteni tsukaun janin kematen daru ga. Nah, mungkin kalau laki-laki ya gitu ya mungkin ya hatsuongnya. Hai, lanjut. Berikutnya, kanarazu shimo. Kanarazu shimo itu biasanya selalu ada bentuk nai negatif di belakangnya gitu ya. Kanarazu shimo ini nai, biasanya towa kagiranai atau towa ienai gitu ya. Kanarazu shimo tuh enggak selalu kanarazu shimo. Enggak selalu titik-titik kayak gitu. Kita lihat deh contoh kalimatnya biar paham. Biasanya bentuk belakangnya negatif. Kadang-kadang towa kagiranai atau towa ienai juga biasanya seperti itu ya. Nihonjin wa kanarazu shimo
kanji ga kakeru to wa kagiranai. Nihonjin, orang Jepang itu kanarazushimo, nggak selalu, nggak selalu kanji ga kakeru to wa kagiranai. Nggak selalu bisa nulis kanji orang Jepang juga, kayak gitu ya. Seperti itu ya. So desu ne, kanji te kekko muzukashii desu ne. Watashi dokoro ga nihonjin mo kanji ga muzukashii toいう人がたくさんいますね。私の友達の中で。漢字ってなかなか難しいですね。あなたの外国人である愚か、僕も日本人として、漢字って結構難しいですよってね。高校卒業してからでないとなかなか漢字読めないとか、漢字読めない人が結構いっぱいあるよっていう、私の友達からよく言われました。Kurang lebih begitu des. Ngomong apa sih saya? Bingung ya. Mudah-mudahan paham deh minasang. Saya juga ngomong masih belepotan banget. Ya so-soan buat ngajarin ini bukan ngajarin, ini share minasang ya. Hey lanjut deh. Sebelum dibully. Hai, berikutnya kawarin nih. Kawarin itu sebagai gantinya. Nah, misalnya kawarin nih watashi ga mairimashita. Sebagai gantinya saya datang kayak gitu ya. Sumimasen, buchou ga kaze o hikimashita node, kawarin nih watashi ga mairimashita, misalkan kayak gitu. Gomen maaf, buco itu manajer sakit gitu ya, manajer sedang flu, sebagai gantinya saya datang, misalkan kayak gitu. Lihat deh contoh kalimatnya. Bucho ga ikenaku natta node, karena buco jadi nggak bisa datang, nggak bisa pergi, kawarin ni watashi ga shusseki shita, kayak gitu ya. Sebagai gantinya saya yang hadir, kayak gitu. Minasan, wakarimashita ka? Seperti itu. Hai, lanjut. Berikutnya ada gishiri. Nah, gishiri padat. Gishiri itu penuh, sesak gitu ya, padat gitu ya. Nah, contoh biasanya adalah yotei gitu ya. Kita lihat deh ya. Raishu no yotei wa gishiri haitte imasu. Raishu no yotei wa gishiri haitte imasu. Kayak gitu ya. Rencana minggu depan masuk dengan padat. Masuknya tuh rencananya padat banget kayak gitu misalnya. Minasang maksudnya ya. Belepotan banget nih, kebanyakan makan mie kayaknya minasang. Raishu no yotei wa gishiri haitte imasu. Rencana minggu depan tuh masuk dengan padat banget tuh rencananya, kayak gitulah kurang lebih gishiri desu ne. Hai, lanjut. Berikutnya ada kureguremo ne. Kureguremo sebisa mungkin, sedapat mungkin, dekiru kagiri, sama nih ya. Seperti itulah minasang. Sebisa mungkin atau sedapat mungkin ya. Kureguremo aite ni shitsue no nai you ni shite kudasai. Kureguremo sebisa mungkin. Aite itu lawan gitu ya, lawan kita, lawan bicara, lawan partner, lawan bisnis gitu maksudnya ya. Kureguremo aite ni shitsure no nai you ni shite kudasai, gitu ya. Sedapat mungkin, sebisa mungkin, tolong jangan sampai tolong agar tidak berbuat gitu ya. Shitsure itu artinya tidak sopan. Sebisa mungkin tolong agar tidak berbuat yang tidak sopan kepada lawan, kepada siapa? Kepada partner, kepada okeaku-san, kepada siapapun. Minasang, so desu ne. Soいうことですね。私も生徒によくこんな言葉をよく言うようにしています。seperti ituですね。皆さんくれぐれも相手に失礼のないようにしてください。なぜかというと、私が相手を尊敬したら必ず尊敬されると思います。Kayak gitu minasang ya. Kalau kita menghormati orang lain, pasti kita akan dihormati juga oleh orang lain minasang. Oke? Soいうことです。じゃあberikutnya ada sasugani. Sasugani itu wajar aja. Nah, wajar aja itu kayak gimana? Atau sasuga itu juga kadang-kadang bisa diucapkan untuk muji orang. Misalkan gimana ya, Gracia Poli sama Apriani kemarin ya. Kita kan tahu tuh jago tuh. Mereka itu jago ya, itu kebanggaan Indonesia kemarin ya. Mereka tuh jago main badmintonnya gitu ya, Gracia Poli sama Apriani itu. Nah, kita tuh udah prediksi dia bakal menang gitu ya. Sasuga Apriani san to Gracia Poli ga Indonesia no hokori desu gitu ya. Indonesia no hokori desu, kebanggaan Indonesia gitu ya. Wajar aja mereka itu adalah kebanggaan Indonesia. Itu desu ne, Sasuga. Sasuga sacho wa ne chikara ga tsuyoi desu misalkan ya. Wajar aja, udah gua kira sebelumnya bahwa sacho itu tenaganya kuat misalkan gitu ya. Sasuga hito wa bla 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 kayak gitu, untuk muji orang bisa juga kayak gitu ya minasang. Nah, lihat contoh kalimat dalam yang ini ya minasang ya. Sasuga ni kono okisa de wa kabao ni hairanai.
Sasugani wajar aja. Kono okisa dewa. Okisa itu besarnya, oke? Ukuran, size gitu ya. Wajar aja kalau besarannya kayak gini. Kalau ukurannya sebesar ini, ukuran besarnya ini, gitu ya. Kabang nih hairanai. Nggak akan masuk ke tas. Wajar aja kalau besarnya segini tuh nggak akan masuk ke tas. Kurang lebih seperti itu desu ne. Sasuga ni kono okisa dewa kabang ni hairanai yo. Kayak gitu desu ne. Hai. Berikutnya ada shizen ni. Shizen itu secara alami minasan ya. Shizen ni. Ne. Watashi ga sudeni benkyou shinakatta kedo shizen ni kono kotoba wo dashita. Misalkan gitu ya. Sebelumnya saya nggak belajar ini tapi ya secara alami aja kata-kata ini keluar, misalkan kayak gitu contohnya ya. Hai, berikutnya ya. Lihat contoh kalimatnya, gomennasai. Renshu mo shite inai noni, renshu mo shite inai noni. Padahal saya nggak latihan gitu ya. Padahal saya nggak latihan. Shizen ni dekiru you ni natta. Secara alami saya jadi bisa gitu, padahal saya nggak latihan. Oke, saya jadi bisa secara alami, padahal saya tidak latihan sebelumnya, maksudnya gitu ya. Seperti itu desu ne. Renshu mo shite inai noni, shizen ni dekiru you ni natta. Nazeka wakarnai gitu nih. Nah, seperti itu misalkan ya. Seperti itu des. Ja, berikutnya ada jizen ni. Barusan shizen ni, kalau sekarang jizen ni artinya sebelumnya ya, minasan. Lihat contoh kalimatnya. Jizen ni kantana setsumei ga atta node yari yasukatta. Oke. Jizen ni kantana setsumei ga atta node, karena karena ada penjelasan, setsume itu karena ada penjelasan yang mudah sebelumnya gitu ya. Yari yasukatta. Jadi mudah mengerjakannya. Oke, jadi mudah dikerjakan. Jadi mudah untuk dikerjakan. Yari yasui gitu, yari yasukatta gitu ya. Yari nikui sulit dikerjakan. Yari yasui berarti mudah dikerjakan. Yari yasukatta artinya bentuk lampaunya minasan, seperti itu ne. Karena ada penjelasan yang mudah sebelumnya, jadi mudah dikerjain, jadi mudah untuk dikerjakan. Seperti itu. Mo ichido yomimashou. Jizen ni kantana setsumei ga atta node yari yasukatta. Seperti itu desu. Wakarimashita ka? Hai. Berikutnya ada jitsu ni. Jitsu itu dengan benar-benar. Oke, benar-benar jitsu ni. Jitsu wa sebenarnya, jitsu itu dengan benar-benar kayak gitu ya, minasang ya. Kita contoh kalimatnya. Uwasa ni wa kiite ita kedo, uwasa ni wa kiite kita kedo. Oke, uwasa ni wa kiite ita kedo. Kabar anginnya gue udah dengar tapi gitu ya. Beritanya, kabar anginnya gitu gue udah dengar tapi kore wa jitsu ni oishii ramen da. Kore wa jitsu ni oishii ramen da. Kayak gitu ya. Ini memang benar-benar ramen yang enak kayak gitu minasangnya. Ini memang benar-benar dengan benar-benar nih. Ini memang benar-benar ramen yang enak nih. Kore wa jitsu ni oishii ramen da. Jadi sebelumnya misalkan kita ada toko ramen misalkan ya. Misalkan contoh ada Rukumang Ramen ya misalkan gitu ya. Rukumang Ramen misalkan. Contoh mudah-mudahan ya saya punya restoran ramen ya. Ada Rukumang Ramen itu kabarnya enak banget wah gitu ya. Gue denger mulu tuh kayak gitu. Akhirnya saya penasaran tuh datang ke Rukumang Ramen, tiba-tiba memang benar-benar enak kayak gitu ya. Nah ini ngomongnya. Rukumang san. Ma uwasa, uwasa. Kadang-kadang pakai uwasa ya untuk memuji. Uwasa ni wa kite ita kedo, kore wa jitsu ni oishii ramen da to oimasu yo. Kayak gitu misalkan contoh seperti ya. Kalau kabarnya sih gue udah sering denger dulu. Tapi pas gue tabete mitara, pas gue coba makan tuh, wah, jitsu ni oishii ramen da. Bener-bener nih ramen yang enak. Kayak gitu minasan. Wakarimashita ka? Mudah-mudahan paham ya. Hai, berikutnya semete. Semete ini setidaknya, seenggaknya lah gitu ya. Seenggaknya apa kayak gitu ya. Semete arigatou kurai wa itte hoshikatta yo gitu ya. Ini saya sering bilang gitu kalau lagi ngeluh gitu ya. Sebetulnya nggak boleh ya. Setidaknya gue pengen lu ngomong makasih kayak gitu ya. Minasan, semete watashi wa doryoku shimashita node makete mo kamawanai gitu ya. Makete mo kamawanai. Seenggaknya saya udah berusaha. Makete mo kamawanai. Kalah juga nggak apa-apa kayak gitu minasan ya. Contoh seperti itu. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Semete arigatou kurai wa itte hoshikatta. Semete arigatou kurai wa itte hoshikatta. Seenggaknya gue tuh pengen lu ngomong arigato kayak gitu ya minasan. Itte hoshikatta tuh artinya itu ingin orang lain mengatakan itu. Seenggaknya gue kurang lebih lu pengen ngomong arigato doang, malah gue pengen lu ngomong kayak gitu minasan, seperti itu ya. Atau contoh lain lagi tadi ya. Makete mo kamawanai desu yo. Semete watashi wa doryoku shita node. Kayak gitu ya.
kalah juga nggak apa-apa, seenggaknya gue udah berusaha lah kayak gitu. Minasang wakarimashita ka? Mudah-mudahan paham ya. Seperti ini desu ne. Ja minasan mo benkyou ni naru shi, watashi mo benkyou desu ne. Watashi ga minasan ni osieruんじゃなくて、私自身も勉強中なんですよ。私が説明したおかげでわかるようになってきたの。はい。じゃあ、多分ね、今回のビデオはここまでで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。Terima kasih minasan sudah nonton sampai akhir ya. Hanupisu, apa Hanupisu? Hatur nuhun pisang ですね。役に立ちますように。皆さん、semoga ini bermanfaat buat 皆さん、この動画が皆さんにとって役に立つと思ったら、ぜひ、チャンネル登録ボタンを押してくれれば、赤ボタンを押してくれれば嬉しく思いますので、よろしくお願い申し上げます。また、いいねボタンを押して、そして、皆さんの、例えば、Twitter とか Facebook とかで、リンクシェアしていただければ幸いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi kapan-kapan di lain kesempatan bersama saya Lukman Gunawan yang tampan dan menawan kayak Sahrukan. Bagi teman-teman yang pengen akrab berkenalan, bisa tonton di koran atau baca di koran edisi Pocong Gentayangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.